MRP, DPRP, dan pemerintah Provinsi Papua diminta segera membuat Perdasus dan Perdasi sebagai implementator Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus di Tanah Papua. Ketua MPR for Papua Yoris Raweyai saat bertemu dengan jurnalis di Jayapura Jumat 11 Maret 2022 mengatakan, setelah Undang-Undang Otsus direvisi pada Juli 2021 lalu, peraturan pemerintah turunannya juga sudah dilahirkan. Namun untuk pelaksanaannya diperlukan Perdasi dan Perdasus sebagai implementatornya. Tinggal sekarang bagaimana sinergitas antara Perdasi dan Perdasus yang sesuai dengan amanat undang-undang itu harus bisa diselesaikan pada paling lambat bulan Juli, 1 tahun sejak diundangkan ini undang-undang. Dan Perdasi dan Perdasus kita belajar dari pengalaman Otsus Jilid 1 ini kan. Kenapa sampai tidak terimplementasi dengan baik? Karena masih ada ego sektoral. Dia tidak bersinergi dengan peraturan pemerintah. Harusnya Perdasi dan Perdasus sebagai instrumen terdepan dalam rangka implementasi undang-undang ini, maka dia harus bersinergi linear dengan PP itu sendiri. Yoris menyadari pro dan kontra mengenai revisi Undang-Undang Otsus pada Juli 2021 lalu masih berlangsung di Papua. Namun ia merasa wajib mensosialisasikannya, mengingat batas waktu Papua merebut kebijakan ini lewat Perdasi dan Perdasus tersisa 4 bulan lagi. Saya kemarin ketemu dengan MRP, saya ketemu dengan DPRP, kemudian saya hanya minta sekali tolong. Tadi pagi dengan Pak Kapolda, tolong Perdasi dan Perdasus, karena di dalam undang-undang ini secara eksplisit disebutkan 1 tahun setelah diundangkan itu, maka Perdasi harus disiapkan oleh MRP, DPRP, dan pemerintah. Apabila tidak bisa, maka akan ditarik ke pusat. Sukses atau tidak Otsus Jilid 2 tergantung Perdasi dan Perdasus. Yoris mengatakan sejak disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tidak tersosialisasinya undang-undang. Akibatnya menimbulkan banyak penolakan dari warga Papua, khususnya orang asli Papua. Tadi malam saya diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Ada yang bilang, kenapa pasal 28 sama pasal 76 itu dikasih keluar? Siapa yang bilang? Saya bilang, itu dari HMI. Anda buka di situ, saya ini pelaku. Kemudian, ya KKR, pemilihan, partai lokal, dan pengadilan HAM di Tanah Papua. 4 hal ini kita tidak keluarkan. Tetapi kita ada kompromi politik yang bisa diimplementasi, supaya ini kan membangun dulu kesadaran politik dari orang asli Papua ke depan, sambil ini kita jaga. Jadi tidak bisa terus serta-merta kita harus begini. Itulah optimisme saya. Dalam pelaksanaannya sejak 2001 sampai 2021, Undang-Undang Otsus sudah membutuhkan banyak perubahan. Yoris menegaskan revisi Undang-Undang Otsus menjadi salah satu jalan bentuk kompromi agar Otsus Papua dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kita mencoba untuk membedah ini seluruh 79 pasal, 24 bab. Otsus itu kan itu kan. Kita coba membedah dia, kemudian kita lihat di mana yang kurang, di mana yang bisa diperbaiki. Kemudian ada yang memang harus kita bisa berkompromi dengan pemerintah, pasal-pasal mana aja. Dan itu kita lakukan. Saya ambil contoh seperti partai lokal. Bagaimana kita mencari kompromi? Satu, kita membuat di dalam undang-undang itu tentang DPRK. Itu kan mengakomodir hak politik orang asli Papua, mulai dari basis kabupaten kota, 1/4 dari jumlah anggota DPRD harus dari awal, dengan persyaratan yang cukup ketat. Untuk 3 unsur itu kan, perempuan, adat, dan agama. Dia harus betul-betul awal. Dia tidak boleh ASN, dia tidak boleh dari partai politik, dan dia tidak boleh dari TNI Polri. Jadi betul-betul murni. Ini semua bisa terimplementasi dengan baik kalau Perdasi sama Perdasus itu dibuat secara strict, iya kan? Ini kuncinya ada di Perdasi dan Perdasus. Karena dia yang mengatur, dia sebagai instrumen terdepan.
Pasca revisi, Yoris meyakini bahwa 20 tahun ke depan akan ada perubahan yang drastis terhadap tanah Papua selama implementasinya dapat dilaksanakan sungguh-sungguh dan bersinergi. Mengenai pendidikan dan kesehatan, kita tahu dulu di Otsus yang lama, itu kan 20%. Sekarang itu kita rubah dengan secara eksplisit disebutkan bahwa pendidikan dibiayai oleh negara dari mulai tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Jadi mulai dari PAUD itu dibiayai oleh negara, free semua. Itu ada. Itu dari undang-undang sudah turun di PP. Untuk orang asli Papua, untuk